Ya kan berarti udah ya? Oh ya, oke. Ya, Assalamualaikum Bu Fitri. Mohon Baik. maaf mengganggu waktunya. Iya, Ibu nggak apa-apa. Ada apa ya, Bu? Barangkali ada yang Ibu bisa bantu ke saya. Saya ada sedikit permasalahan di dalam pembelajaran. Ya, itu pembelajaran seperti apa, Bu? Ya, eh, saya sulit mengaplikasikan kegiatan pembelajaran diferensiasi ya, terutama di dalam pembelajaran IPAS, Bu. Oh, IPAS. Kendalanya di mananya, Bu? Ya, kendalanya itu kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan atau Ibu sudah pernah mencoba cara berdiferensiasi menurut Ibu atau belum? sudah pernah barangkali, tapi untuk pelaksanaannya barangkali sepertinya saya terkendala di waktu, Bu. Jadi ketika mencoba melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan waktu itu tidak sesuai dengan yang seharusnya ada di dalam RPP. Berarti kendalanya di waktu ya, Bu ya. Berarti yang baru Ibu terapkan ibaratnya baru diferensiasi apa, Bu? Konten, proses atau produk? Yang ketiganya tuh bisa diterapkan dalam Ya, satu waktu saya atau mencoba ketiganya. dan baru perhitungan Ibu waktu yang baru bisa dilaksanakan diferensiasi apa Ibu? Jadi di konten ya, jadi itu sangat makan waktu gitu. Jadi gimana caranya supaya waktu saya efektif dan sesuai dengan kegiatan RPP yang saya susun. Konten yang Ibu gunakan apa medianya? Saya menggunakan video, lalu juga ada gambar, lalu juga ada benda nyata. Materi yang Ibu sampaikan itu apakah Ibu berikan pada hari yang sama atau sebelumnya sudah diinformasikan kepada siswa? Di hari yang sama, karena ya mungkin karena dari awal RPP yang saya susun itu dalam satu hari itu 3 jam pertemuan. Nah, ternyata dalam 3 jam itu waktu yang saya rancang dalam RPP ketika diterapkan dalam pembelajaran tidak sampai gitu. Durasi Nah, videonya berapa lama ya, Bu? durasi video kurang lebih 10 menit kayaknya ya. 10 menit. Berarti kan Ibu kalau 3 jam pelajaran berarti 35 kali 3 ya? Berarti 105 menit ya, Bu? Ya, 35 itu ya betul. 105 menit. Berarti mungkin bisa diatur ya apa waktunya kira-kira, dan untuk proses kira-kira Ibu butuh berapa waktu lamanya? Untuk proses itu juga lumayan makan waktu ya, karena ketika mengerjakan itu anak-anak diberikan kesempatan, ada yang diskusi ya, ada yang mereka melakukan permainan gitu. Jadi saya mungkin kurang bisa mengarahkan supaya bisa on time di waktu. Ibu kasih kesempatan untuk diskusinya itu ada waktunya tidak, Bu? Saya memberikan waktu, tapi mereka terlewat dari waktu yang telah ditentukan karena ternyata LKPD-nya belum terjawab semua. Ketika saya misalnya kemarin itu 10 menit ya gitu, ternyata di jam 10 menit itu LKPD-nya belum lengkap, jadi saya harus menambah lagi waktu 5 menit lagi gitu. Nah itu mungkin yang membuat waktu yang disepakati tidak berjalan dengan baik gitu ya.
Ibu 1 minggu itu berapa kali pertemuan? Dalam 1 minggu itu IPA 4 JP ya. 4 JP berarti masih ada 1 JP lagi ya Bu ya? 1 JP lagi. Biasanya 1 JP-nya itu di awal minggu itu saya pakai buat memperkenalkan ya, maksudnya konsep atau diagnostik anak seperti itu. Kalau misalnya videonya atau ibarat kontennya disajikan pada waktu 1 jam Di itu awal. gimana? Oh ya. Ya jadi mungkin saya akan lebih ini barangkali ya, lebih perketat masalah waktu buat ke anak-anak juga barangkali ya. Iya. Jadi dan mungkin dari sekian banyak video, kalau memang kurang, barangkali saya akan buat lagi video yang lebih durasinya lebih pendek dengan isi konten yang tidak mengurangi esensinya. Barangkali seperti itu ya. Iya, betul. Juga. Jadi biar bisa mencukupi 3 jam itu, bisa kalau memang bisa dipaksakan untuk 3 diferensiasi sekaligus, ya bisa tidak apa-apa. Tapi kalau bisa juga menurut saya sih berdasarkan pengalaman ya ibaratnya bisa tadi yang 1 jamnya pakai konten, terus yang 3 jamnya pakai yang proses dan produknya. Jadi di awal diagnostik itu termasuk bisa dimasukin konten ya Bu ya? Iya. Jadi biar durasi waktunya cukup karena memang untuk proses kan kadang kita makan waktu ya Bu ya. Jadi biar mencukupinya gitu. Bagaimana menurut Ibu atau gimana Bu? Ya. Ya itu solusi. Menurut Ibu solusi terbaiknya ya buat saya. Terima kasih banyak Ibu. Ya beberapa hal yang mungkin saya lakukan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Barangkali saya bisa memulainya ya, lebih memperketat lagi aturan masalah waktu untuk anak-anak. Kemudian juga dalam hal mencari membuat konten, video dan lain-lain, saya akan buat yang lebih durasinya mungkin lebih pendek tanpa mengurangi esensi konten atau esensi materi. Dan satu lagi mungkin apa tadi ya? 1 JP di minggu itu bisa digunakan untuk diferensiasi konten. Oke. Mudah-mudahan dapat saya lakukan ya Bu ya. Terima kasih banyak masukannya. Ini pencerahan buat saya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sama-sama Mas. Ya Bu, maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bu Faizatun. Selamat pagi ya Pak Gilang. Mohon maaf, apakah ada waktu? Silakan. Apa ada hal yang ingin disampaikan? Iya Bu, ini saya mau bertanya terkait pembelajaran. Gitu. Oke. Ya, saya lihat sepertinya di kelas Bu Faizatun atau pada saat Bu Faizatun mengajar di kelas, saya lihat penggunaan handphone itu efektif ya anak-anaknya ya. Bu Faizatun juga bisa mengatur bagaimana penggunaan handphone di kelas Ibu Faizatun. Nah, saya sangat terinspirasi nih gitu karena topik pertanyaan kita ini nanti pembahasannya adalah bagaimana menggunakan handphone itu secara efektif Bu di kelas, terutama di kelas saya kan sepertinya masih belum efektif nih. Gitu sih Bu Faizatun. Iya. Kendalanya di mana kira-kira Pak? Iya, kendala penggunaan handphonenya yang pertama anak-anak itu menggunakan bukan hanya untuk kegiatan pembelajaran aja nih Bu Faizatun nih. Ada yang bermain game, curi-curi waktu untuk bermain game gitu kan, ada yang untuk WhatsAppan, bahkan ada yang suka untuk video call gitu. Beberapa anak itu diketahui seperti itu. Dan juga banyak nih yang menggunakan bantuan-bantuan
AI untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Seperti itu Bu Faizatun. Oh ya ya ya. Kemudian harapan seperti apa nih yang Pak Gilang kira-kira dari solusinya permasalahan ini? Ya, harapan saya sebagai guru ketika mengajar itu saya sangat terinspirasi dengan Bu Faizatun gitu. Sepertinya efektif sekali penggunaan handphone. Pada saat anak-anak menggunakan handphone untuk pembelajaran, ya anak-anak fokus membuka untuk kegiatan pembelajaran gitu. Pada saat tidak menggunakan handphone, maka anak-anak juga patuh untuk tidak menggunakan handphone gitu. Dan sepertinya juga anak-anak Bu Faizatun tidak ada yang menggunakan AI ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu harapan saya sih Bu. Sebelumnya apakah ada kesepakatan gitu misalnya dengan Pak Gilang dengan anak-anak bagaimana sebenarnya penggunaan handphone di dalam kelas? Iya, kesepakatan sebenarnya sudah ada, cuman tidak terperinci sampai dengan penggunaan handphone ya. Kesepakatan yang saya buat itu kepada anak-anak bahwa anak-anak harus bertanggung jawab untuk menggunakan handphone dengan baik. Seperti itu sih Bu. Namun memang belum dirinci bertanggung jawabnya itu seperti apa dalam kesepakatan itu. Karena kan ketika menggunakan handphone, apalagi dalam kegiatan pembelajaran, pasti membutuhkan arahan secara spesifik ya, terutama di dalam kelasnya. Jadi kira-kira kalau saya harus memberikan instruksi yang spesifik kepada anak, terutama dalam penggunaan handphone di dalam kelas gitu. Kalau kira-kira Pak Gilang ada solusi untuk permasalahan Bapak? Iya, mungkin beberapa kali saya amatin di kelas Bu Faizatun juga mungkin saya terinspirasi untuk solusinya, yaitu mungkin mengulang atau merubah kesepakatan kelas yang telah dibuat, terutama untuk penggunaan HP. Mungkin nanti kedepannya saya akan memperinci lebih detail lagi tentang penggunaan HP tersebut di dalam kelas Bu. Oke, apakah ada kendala juga misalnya ada anak yang mungkin ada yang bawa, ada yang tidak gitu, atau ada yang terkendala kuota dan sebagainya? Ya, sejauh ini semua anak-anak tidak ada kendala untuk membawa handphone dan kuota ya Bu ya. Karena memang di visi sekolah saya sendiri itu menekankan kepada teknologi informasi dan komunikasi. Artinya memang penggunaan handphone itu memang tidak dilarang, baik untuk guru dan juga untuk anak-anak. Bahkan untuk ulangan seperti PAT dan PAS juga itu kita sudah paperless, yaitu menggunakan Google Form atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis online seperti itu Bu. Ya memang apalagi sekarang ya Pak ya, anak-anak sekarang itu nggak ada yang nggak pegang handphone ya. Jadi kita juga memfasilitasi mereka dengan tetap mengarahkan bagaimana sih penggunaan handphone yang baik gitu. Apalagi kita tahu sendiri bahwa handphone itu tidak hanya membawa hal-hal yang positif saja gitu, tapi ternyata juga bisa berdampak negatif jika tidak menggunakannya dengan bertanggung jawab. Iya betul Bu, Pak Idatul. Baik, berikutnya kira-kira apakah bisa direalisasikan Pak solusi ini? Nah, solusi yang tadi diberikan itu mungkin saya akan mencoba untuk merealisasikannya, dan saya akan identifikasi apakah ada perubahan yang cukup baik terhadap penggunaan handphone dari anak-anak. Semoga solusi itu bisa memberikan perubahan kepada anak-anak saya ke depannya, seperti itu Bu. Oke, mudah-mudahan dapat direalisasikan dan sambil mungkin dilihat bagaimana refleksi ke depannya gitu ya Pak ya. Iya. Apakah dengan aksi tersebut gitu atau dengan solusi tersebut membawa dampak gitu ya. Baik, kemudian ini kan berupa komitmen ya Pak antara anak-anak dengan Bapak gitu. Iya betul Bu. Apakah nanti juga kalau komitmen ini tidak terlaksana atau anak-anak ada yang mungkin gitu ya lalai atau tidak bertanggung jawab,
Kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Ya, mungkin kalau misalnya ada yang tidak menjalankan kesepakatan kelas tadi ya Bu ya, mungkin saya khususnya akan memberikan konsekuensi yang setara dan yang kira-kira tepat terkait dengan penggunaan handphone itu. Nah, kira-kira konsekuensi apa ya Bu yang cocok ya untuk permasalahan yang saya berikan tadi? Kalau memang menurut Bapak untuk mencari tujuannya adalah penggunaan handphone yang bertanggung jawab, maka kalau menurut saya barangkali konsekuensinya harus berupa kegiatan yang bertanggung jawab juga gitu. Kira-kira apa ya, Pak? Mungkinkah tugas tambahan atau mungkin perlu disita HP-nya dalam 1 hari? Boleh, Gitu. ya. Ya. Selain berupa apa ya konsekuensi juga ternyata bisa menjadi tambahan buat mereka ya. Iya. Oke, ilmu tambahan. Oke. Artinya konsekuensinya itu bukan berupa kerugian untuk anak-anak saya ya Bu ya, tapi merupakan ya pertanggungjawaban atas kelalaian yang ia lakukan. Seperti itu ya Bu Faizatun ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, bagaimana Pak? Sudah menemukan solusinya? Ya, solusinya sudah ada gambaran ya Bu ya, untuk tinggal paling melaksanakan aksinya aja. Gitu Bu Faizatun. Jadi terima kasih banyak atas inspirasinya Bu Faizatun, luar biasa. Semoga kelas-kelas yang saya ajar bisa baik seperti Ibu Faizatun di dalam kelas. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih atas waktunya Bu Faizatun. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih juga. Tok. Permisi Pak Gilang. Ya. Oh Bu Fitri, silakan Bu Fitri masuk. Oke, maaf Bapak, waktunya. Bapak sibuk tidak? Tidak Bu. Ada yang bisa dibantu? Iya ini Pak, saya pengen ngobrol sedikit sama Bapak. Soalnya saya lihat Bapak ada pengamatan saya itu Bapak dalam pengajaran praktik itu bagus Pak. Jadi saya ingin belajar dari Bapak. Gimana Pak? Bapak ada waktunya Pak? Boleh Bu. Silakan. Yuk. Oh, baik Pak. Ini Pak, kan gini, saya kan ngajak ke Australia Pak ya. Ya. Terus pada waktu praktek itu kan ada beberapa siswa yang ibaratnya nggak semangat gitu Pak untuk praktek. Pada waktu membuat rencana usaha gitu loh. Ibaratnya tuh ada kendala di mereka, alasannya lah nggak punya laptop, nggak punya HP dan sebagainya. Gimana ya Pak solusinya? Sementara kan rencana usaha itu penting ya Pak. Jadi menurut Bapak gimana caranya supaya anak ini mau membuat membuat rencana usaha ini gitu loh Pak. Jadi supaya mereka punya skill atau kalian di bidang membuat perencanaan usaha, gimana baiknya ya Pak? Oh baik Bu Fitri. Jadi ada kejadian di topik pembicaraan kita, yaitu adanya anak-anak yang perlu dimotivasi pada saat kegiatan praktek pelajaran kewirausahaan gitu ya Bu Fitri ya. Iya benar Bapak. Nah sebelumnya, apakah dari anak-anak tersebut Ibu Fitri sudah mengidentifikasi kenapa dia seperti itu? Sudah atau belum Bu? Sudah Pak, jadi dia alasannya Bu saya kan nggak punya laptop. Apakah pada saat kegiatan itu perlu atau wajib menggunakan laptop Ibu? Kan harusnya memang diketik Pak rencana usaha itu. Gitu, sementara ya anak itu dia kan kendala di kita sendiri ya Pak, kita waktu kita terbatas dan ibarat yang pakai itu jadwalnya banyak ya. Ya. Begitu saya terbentur di situ, gimana ya Pak menurut Bapak? Ya. Jadi memang terbentur dari sarana dan prasarana sekolah itu sendiri, serta dari sarana dan prasarana dari si anak itu sendiri ya Bu ya? Iya benar Bapak. Baik, untuk anak tersebut dapat dimotivasi atau untuk bisa lebih baik lagi pada saat praktek kewirausahaan, baiknya mungkin menurut saya kita selesaikan dulu
atau kita berikan fasilitas dulu apa yang belum dia punya, karena itu kan inti permasalahannya sebenarnya. Kalau Iya, misalnya benar. memang tidak ada laptop, mungkin menurut Bu Fitri apa solusinya yang terbaik itu untuk anak tersebut, seperti itu. Oh, kalau menurut saya sih ya apa perlu kita ini ya Pak, maksudnya bikin secara tertulis dulu gitu. Iya. Nanti ketika ada waktu jadwal lab komputer tidak dipakai, bisa saya pakai atau bagaimana ya Pak menurut Bapak? Ya, itu juga boleh. Jadi berbentuk ditulis dulu gitu. Yang penting dia tetap mengikuti praktik kewirausahaan tersebut sambil nanti Bu Fitri mungkin mencari waktu kosong untuk lab yang kosong, atau mungkin ada kesempatan untuk memberikan pinjaman laptop kepada anak tersebut, baru nanti dituangkan menggunakan laptop tersebut, seperti itu Bu. Iya ya Pak. Kalau misalnya saya bagi jadi apa ya beberapa kelompok, gimana ya Pak? Misalnya Ya, minimal ya. itu juga bisa Bu. Jadi mungkin tidak perlu satu orang satu kelompok, satu orang satu laptop, mungkin hanya satu kelompok untuk satu laptop. Itu kan lebih efektif dan bisa lebih memberikan kebutuhan belajar murid secara merata ya Bu ya, gitu. Iya. Dengan melihat kondisi anak-anak tersebut, mungkin itu bisa dilakukan ya Bu ya ke depannya, menurut saya. Iya sih, mungkin ya Pak ya. Saya coba nanti rencananya saya akan melakukan tadi beberapa alternatif, di antaranya misalnya tulis tangan dulu oleh mereka, kemudian mereka nanti mengetik kembali di komputer itu atau di laptop, di ruang lab komputer pada waktu lab komputer tidak dipakai. Iya. Terus kemudian atau saya juga membuat kelompok yang minimal satu kelompok itu harus ada satu laptop supaya mereka bisa buat secara bergantian gitu ya Pak. Iya betul, karena di kelas yang saya ajar juga seperti itu Bu, masih ada beberapa anak yang tidak membawa laptop gitu, karena terkendala memang dia tidak punya laptop. Nah biasanya itu saya menggabungkan mereka yang tidak membawa laptop itu dengan kelompok yang memang membawa laptop. Nah nanti supaya lebih efektif gitu ya, biasanya saya itu membagi peran masing-masing Bu gitu, jadi semua dapat bekerja sama dengan baik dan semua mendapatkan peran pribadinya masing-masing dalam kelompok, jadi tidak ada yang saling mengandalkan, seperti itu Bu. Oh, berarti tercapai semuanya ya Pak. Iya. Itu ibaratnya tujuan pembelajaran kita ya Pak, bahwa siswa harus tetap mengerjakan LKPD menggunakan komputer atau berupa Words. Iya. Itu dengan lancar. Di pembelajaran Bapak juga seperti itu ya Pak? Iya, jadi tujuan utama pembelajaran kita itu tercapai melalui kelompok, dan tujuan pembelajaran penilaian secara pribadinya juga tetap dapat Bu, karena semua berperan aktif dengan perannya masing-masing. Oh, baik Pak. Oke, sekarang saya paham. Jadi ibaratnya itu banyak solusi yang bisa kita terapkan ya Pak. Iya. Cuma memang kendala berikutnya adalah waktu ya Pak. Mudah-mudahan berarti tinggal saya manajemen mengenai waktu juga ya Pak. Ya, kalau untuk waktu di dalam kelas, nah bagaimana nanti ketika membuat perencanaannya nih Bu, ya kan? Yang tadinya mungkin secara masing-masing individu dan ternyata Ibu mau membuat menjadi sekelompok, maka perencanaannya juga mesti dirubah nih dalam RPP atau modul ajarnya supaya nanti alokasi waktunya tepat, seperti itu. Oh ya baik Pak. Saya sudah dapat gambaran berarti ya Pak, Iya. bahwa otomatis ibaratnya ada yang harus dirubah yaitu RPP, karena metode pembelajarannya pun ya sudah saya rubah ibaratnya supaya jangan sampai anak tidak mempunyai skill dalam hal mengetik atau membuat rencana usaha dengan menggunakan komputer ya Pak. Iya, betul. Mungkin ada lagi yang permasalahan-permasalahan dari murid-murid Ibu terkait dengan praktik kewirausahaan? Ya masalahnya sih ada sih Pak, biasa namanya kewirausahaan kan ujung-ujungnya nanti dagang mereka ya Iya, Pak. betul. Terus otomatis kan harus ngeluarin biaya nih. Iya. Nah mereka itu banyak kan keberatan gitu soal ngeluarin biaya, walaupun padahal kan ibaratnya seperti buka usaha mereka harus modal dulu gitu. Betul. Nah mereka kadang-kadang kendalanya di situ modal, sedangkan ya itu anak Jakarta Bapak tahu sendiri lah, duit berapapun habis buat jajan Iya, gitu iya. loh.
tidak memikirkan bahwa oh ini praktek ini berguna nih nantinya. Tapi seperti itu kira-kira solusi yang tepat itu apa ya Pak? Ya, baik. Jadi terkendala dengan modal ya, modal dari peserta didik itu sendiri ya Bu ya. Ya, yang pertama apakah Ibu sudah menggali atau memetakan situasi bahwa anak tersebut memang mohon maaf memang berada di ekonomi yang rendah atau seperti apa Bu? Iya, banyak kan namanya sekolah. Kita kan Bapak tahu sendiri ya anak-anaknya itu banyak kan ekonomi menengah ke bawah dan banyak di bawahnya. Tapi kadang-kadang juga kan mereka dapat KJP ya Pak, ada uang jajannya. Nah uang jajannya ini padahal kan bisa buat praktik, tapi lebih suka untuk beli yang apa ya, yang nggak kaitan dengan sekolah gitu. Baik. Artinya si anak tersebut tidak memiliki tanggung jawab ya Bu ya untuk melaksanakan tugas terkait dengan yang dibutuhkan dana tersebut ya Bu ya. Mungkin menurut saya perlu komitmen awal ya Bu. Jadi di awal-awal pembelajaran itu jauh-jauh hari sebelumnya memberikan komitmen atau memberikan gambaran Bu Fitri kepada anak-anak bahwa nanti kita akan seperti ini, kita akan membutuhkan biaya seperti ini gitu ya. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari atau bahkan gitu Bu Fitri bisa fasilitasi membuka tabungan tuh di dalam kelas Bu supaya bisa terorganisir ya Bu. Supaya anak-anak setidaknya bisa menyisihkan dari uang jajannya. Itu komitmen yang bisa dibangun Bu. Oh iya begitu ya Pak ya. Ya sih mungkin seperti itu harusnya, kebetulan kita kan punya bank mini ya Pak. Iya, nah itu bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Anak saya suruh belajar nabung di bank mini itu berarti ya Pak ya. Iya betul, itu bisa dimanfaatkan, bisa menjadi alternatif solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Iya baik Pak, saya sudah paham. Jadi solusinya banyak nih Pak ya. Iya. Saya jadi repotin Bapak nih gimana ya Pak? Nggak apa-apa Bu. Jadi bisa ya nanti untuk menerapkan langkah-langkah selanjutnya ya Bu Fitri ya. Iya, tadi berarti kalau yang soal anak praktik membuat rencana usaha, saya sudah tadi solusi dari saya tadi ada dua ya Pak. Ibaratnya mereka menulis dulu, baru nanti dipindahkan ke komputer. Di lab komputer itu pada waktu lab komputer tidak dipakai, itu di luar jadwal. Atau juga bisa satu kelompok itu dia apa namanya minimal ada satu kelompok satu orang yang punya laptop, jadi sehingga mereka bisa bergantian. Ya kan Pak? Iya betul Bu. Terus kalau soal waktu tadi juga kan ada ya, waktu berarti benar-benar harus dirubah. Ibaratnya metodenya karena berubah otomatis RPP juga bisa kita rubah atau dikembangkan, bukan dirubah ya. Iya dikembangkan saja metode pembelajarannya, dan kemudian juga mengenai faktor pembiayaan ya Pak. Tadi berarti saya akan meminta para siswa itu untuk mulai menabung di bank ini, sehingga nanti ketika ada praktik dagang itu mereka sudah punya modal sendiri. Betul ya, Bu. Pak? Iya. Oke, baik, Ada lagi Bu yang bisa kita bicarakan? Kayaknya udah cukup Bapak, sudah banyak kan Bapak kasih masukan ke saya sehingga saya bisa mengambil solusi yang terbaik untuk saya terapkan nanti di kelas pada waktunya, dan insya Allah dapat berhasil baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama. Semoga sukses Bu Fitri. Baik Bapak, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.